Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Repa, Renungan Pagi GKJ Minomartani. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 3 ayat 30 yang demikian bunyinya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tema hari ini adalah Dia semakin besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini tidak ada manusia yang ingin menjadi nomor 2. Semua berlomba-lomba ingin menjadi nomor 1, ingin menjadi yang terbaik, terdepan, terbesar, dan terhebat. Mulai dari dunia bisnis, politik, dunia olahraga, anak-anak sekolah, sampai dunia kerja, semua berlomba-lomba ingin menjadi nomor 1. Namun ada satu peristiwa dalam Alkitab yang bagi kita mungkin aneh dan mustahil dilakukan oleh orang di zaman ini di tengah persaingan yang serba ingin menjadi yang pertama. Adalah seorang Yohanes Pembaptis, seseorang yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan pelayanan Kristus. Ia pula yang membaptis Sang Juru Selamat. Kurang apa lagi? Yohanes bisa saja bersikap sombong, karena di antara begitu banyak manusia, dirinya lah yang dipakai Tuhan untuk tujuan yang begitu besar ini. Tetapi dalam Yohanes 3 ayat 30, Yohanes justru berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Perkataan Yohanes berasal dari hikmat Roh Kudus yang memimpin kehidupan Yohanes menjadi pribadi yang sadar diri. Yohanes memilih untuk tidak merebut kemuliaan yang merupakan milik Tuhan. Meski ia merupakan salah satu tokoh kunci penting dalam karya penebusan Kristus yang memberikan keselamatan kepada kita. Yohanes memiliki sifat yang rendah hati. Ia tahu siapa dirinya, dan ia tidak memanipulasi orang untuk menyembahnya, serta ia tidak membesar-besarkan namanya sendiri, tetapi ia membesarkan nama Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Kita sebagai umat percaya hendaknya memiliki prinsip seperti yang dimiliki Yohanes. Tuhan Yesus harus makin besar, dan kita harus makin kecil. Apa maknanya bahwa Yesus harus makin besar dan kita harus makin kecil? Yang pertama, kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan bagi diri kita pribadi. Biarlah Tuhan Yesus yang ditinggikan dan bukan kita. Yang kedua, kita membesarkan dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, kita dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan Yesus, sehingga hidup kita ini bukanlah kita lagi, melainkan Kristus yang sungguh-sungguh hidup di dalam kita. Seluruh kehidupan kita pribadi, segala keinginan dan kehendak kita berada dalam kendali dan kuasa pimpinan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan, pekerjaan, dan segala sesuatu yang kita lakukan, apapun profesi dan tugas kita, biarlah nama Tuhan Yesus yang semakin besar
biarlah nama Tuhan Yesus yang semakin populer dan ditinggikan, dan bukan kita. Meskipun dunia tidak mengenal kita, tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah dunia mengenal siapa Yesus melalui kehidupan kita. Dalam Lukas 17 ayat 10 dikatakan, "Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Saudara yang terkasih, kalau kita masih hidup sampai saat ini dan melayani Tuhan serta melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita, itu bukanlah hal yang bisa kita sombongkan, tetapi itu semua karena anugerah-Nya kepada kita. Dalam Mazmur 115 ayat 1 dikatakan, "Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu." Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, teriring berkat Tuhan. Amin.